Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester Project Based Learning Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan dengan dosen pengampu Ila Lima Anita SPMM dengan kode dosen 412 yang berjudul Analisa Pemasaran Warung Kelontong Madura pada UMKM Cibinong di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahri Atunisa dengan NPM 0211224461 semester 3 kelas L Prodi Manajemen. Pada bab 1 membahas biodata UMKM. Yang pertama ada nama UMKM-nya yaitu Warung Nasi Pampat. Alamatnya di Jalan Pabuaran RT 5 RW 6 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nama pimpinannya dipimpin oleh Pak Roni Nasrul. Tahun mulai pada tahun 2023. Jenis usahanya warung sembako. Terdiri dari bahan makanan seperti beras, gula, minyak goreng, bumbu masak, kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, deterjen, odol, minuman seperti minuman galon, minuman dingin, dan snack. Adapun kendala dan peluang yang dihadapi. Kendalanya yang pertama yaitu persaingan sengit dengan toko kelontongan lain di sekitar toko. Yang kedua, promosi dan pemasaran yang kurang efektif. Yang ketiga, uang palsu dan pencurian. Adapun peluang yang dihadapinya, lokasi strategis dekat dengan pemukiman penduduk. Yang kedua, penawaran produk yang beragam dan berkualitas. Yang ketiga, memiliki kelengkapan produk, bahan makanan, dan kebutuhan dapur. Pada bab 2, kita menganalisa pemasarannya. Yang pertama ada STP. Segmen dibagi menjadi dua, demografis dan geografis. Demografis, semua kalangan masyarakat. Geografis, menargetkan konsumen yang tinggal di daerah pedesaan dan membutuhkan akses mudah ke produk sehari-hari. Yang kedua ada targeting, semua kalangan masyarakat karena fokus utamanya menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga positioning, yang dilakukan pengelola warung dengan membuka warung dekat dengan lingkungan masyarakat dan mudah dijangkau karena memberikan pelayanan dengan membuka warung 24 jam. Lalu marketing mix. Pengelola warung melakukan strategi agar warung yang mereka jalani mampu bertahan dan bersaing dengan minimarket. Marketing mix terdiri dari 4. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah sesuatu yang dapat dijual baik itu berbentuk jasa maupun layanan dan maupun barang. Pak Roni melengkapi produk yang dijualnya mulai dari bensin, token listrik, transfer bank yang berbeda dengan warung konvensional dan ini bisa menjadi keunggulannya sendiri. Yang kedua ada place, adalah pemilihan lokasi yang strategis banyak dikunjungi masyarakat. Lokasi memiliki peran penting dalam berjualan. Pak Roni memilih lokasi dekat dengan stasiun, tentunya dipadati oleh orang yang baru pulang kerja. Yang ketiga, price. Price adalah sistem penentuan harga dasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Pak Roni selalu mencari agen termurah di wilayahnya sehingga dapat memberikan harga terbaik dan bersaing dengan warung lainnya. Yang keempat ada promotion, yaitu strategi yang dilakukan melalui iklan, promosi langsung. Pak Roni tidak melakukan promosi. Pak Roni memanfaatkan lokasi strategis karena dekat dengan pemukiman warga.
membuat papan reklame, dan Pak Roni percaya bahwa brand warung kelontong Madura ini tetap bisa eksis tanpa adanya promosi. Yang ketiga ada produk life cycle. Siklus hidup produk pada toko kelontong tidak selalu mengikuti pola siklus hidup produk pada produk-produk individual, karena toko kelontong menyediakan berbagai macam produk. Produk life cycle ini merupakan konsep yang terpenting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Pengelolaan siklus hidup produk didasarkan pada 4 tahapan, yaitu tahap perkenalan. Pada tahun 2023, toko kelontong didirikan, menyediakan produk kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan ringan, minuman, bahan makanan, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang kedua, tahap perkembangan maupun growth. Penjualan mengalami peningkatan yang signifikan karena kesadaran pelanggan terhadap kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, tahap kematangan atau tahap maturity. Penjualan mencapai puncaknya pada tahap ini mempertimbangkan dengan memasang papan reklame dan memasang CCTV. Yang keempat, ada tahap decline atau tahap penurunan. Permintaan terhadap suatu produk, misalnya roti. Pada tahap ini perlu memutuskan apakah terus menjual produk tersebut atau mengurangi stoknya. Pada tahap penurunan warung kelontong Madura ini belum mengalami penurunan karena terus ditingkatkan dan baru berjalan 4 bulan usahanya. Lalu yang keempat ada strategi pemasaran ofensif atau defensif. Offensive marketing adalah salah satu jenis strategi perang dalam pemasaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meraup pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing. Yang kedua ada defensive marketing, adalah tindakan-tindakan marketing yang dilakukan untuk melindungi target konsumen, keuntungan, hingga brand positioning dari kompetitor. Tujuan strategi defensif adalah untuk mempertahankan dan melindungi keunggulan kompetitif di pasar, yaitu dari pesaing. Strategi pemasaran warung kelontong Madura melakukan strategi defensif, melindungi pangsa pasar untuk menjaga loyalitas pelanggan dan agar keuntungan tetap stabil. Lalu penutup. Sekian, terima kasih presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih dalam kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.